Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Shalom sahabat The Warriors, kita sama-sama belajar kembali firman Tuhan. Saya beri judul PPH 21. Nah saudara, mungkin saudara kalau dengar kata PPH 21 tentang pajak, betul ya? Tapi di sini saya mau katakan PPH 21 pas-pasan untuk hidup sampai tanggal 21 ya. Kita akan belajar sama-sama saudara dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga bahwa kamu memerlukan, Bapamu yang di sorga bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah saudara, kekhawatiran seperti semak belukar yang menjepit pertumbuhan hidup kita. Begitu kata Tuhan Yesus. Melalui sebuah perumpamaan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu Yesus memberi penjelasan, artinya yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bagaimana dengan saudara? Waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apakah kita sekedar mendengar saja atau merenungkannya, bahkan melakukannya? Nah saudara, di sini Tuhan Yesus berkata melalui sebuah perumpamaan, benih yang jatuh di semak duri, lalu semak duri itu semakin besar dan menghimpit benih itu. Tidak dapat berbuah, tidak dapat bertumbuh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu datang persoalankah, konflikkah, masalahkah? Bagaimana respon kita saudara? Apakah kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita tetap kuat, untuk kita dapat maju, berjalan? Seperti apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa kekhawatiran
hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Itulah sebabnya dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi ada dua tantangan yang sangat serius bagi pertumbuhan hidup orang percaya. Yang pertama tadi kekhawatiran, dan yang kedua tipu daya kekayaan. Ada dua hal yang sangat serius bagi pertumbuhan kekristenan atau orang percaya, yaitu kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Alkitab berulang kali mengingatkan agar kita tidak khawatir. Yang percaya sama-sama katakan tidak khawatir. Yang setuju dengan saya bahwa Alkitab yang kita baca katakan tidak khawatir. Atau mengalami himpitan kekhawatiran yang berlebihan. Saudara, khawatir tentu saja boleh ya, sah. Namun jika rasa khawatir itu menjadi makin besar dari hari ke hari, maka ia akan merampas kesadaran kita akan penyertaan dan kuasa pemeliharaan Tuhan. Khawatir itu boleh ya, boleh. Tetapi kalau rasa khawatir itu menjadi semakin besar dari hari ke hari, maka itu akan merampas kesadaran kita akan penyertaan dan kuasa pemeliharaan Allah. Karena itu Yesus mengingatkan kita, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Saudara, semuanya ini Alkitab katakan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan pakaian, kamu memerlukan makanan. Bapa kita yang di sorga tahu, saudara, apa yang kita makan, apa yang mau kita minum, yang kita pakai, Bapa di sorga tahu. Nah pertanyaannya, Tuhan selalu melihat kita, cara kita melihat. Janganlah kamu khawatir. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu kalau kita baca di ayat selanjutnya saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, nah tadi kita ada kata perintah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu disusul dengan kata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ingat saudara, firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya mau mengajak setiap kita, katakan, deklarasikan dalam hatimu. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi kekhawatiran saudara harus proporsional ya. Ia tidak boleh bertumbuh lebih besar daripada pertumbuhan iman dan pengharapan kita akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kekhawatiran yang proporsional? Apa itu ya kan? Dapatkah kita menakarnya? Sedangkan saat ini di dalam pandemi yang masih kita lalui ini masih menteror hidup kita. Dunia usaha banyak yang merugi. Karyawan banyak yang dirumahkan, susahnya mencari pekerjaan yang layak. Mengingat kompetensi tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, saudara. Bahkan para pahlawan cepat sekali gugur di dompet kita, ya. Para pahlawan dalam tanda kutip duit kita yang ada di dompet kita. Belum lagi kita terkena yang namanya tadi saya bilang di awal PPh 21. Ya, pas-pasan untuk hidup sampai tanggal 21. Nah karena kita perhatikan saudara, khotbah tentang jangan kamu khawatir atau hati-hati terhadap tipu daya kekayaan memang menjadi riskan untuk disampaikan. Jika kita tidak disertai dengan pemaknaan yang utuh dan contoh penerapan yang konkret. Ya. Kekhawatiran dan takaran kekayaan sangat berbeda bagi satu orang dengan yang lain.
Khawatirnya saya apa, khawatirnya saudara apa, khawatirnya orang lain apa, itu berbeda porsi dan cara kita melewatinya, cara kita meresponinya. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal, bagaimana kita dapat menakar kekhawatiran agar bisa dikelola secara proporsional? Nah, saudara, untuk menjawab hal tersebut, mari kita kembali pada perumpamaan tentang benih yang ada di semak duri. Yang pertama, saudara, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Bapa di surga, benih yang tumbuh dan semak duri menghimpitnya. Yang pertama, sadarilah bahwa Allah itu tetap menyediakan benih untuk kita tabur. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Ada waktu saya berkhotbah di Lapas Pematang Siantar, saya ada menyampaikan tentang perumpamaan benih ini, perumpamaan penabur. Allah menyediakan benih dan kita anak-anaknya sebagai penabur. Ada amin, saudara? Yang pertama, untuk kita belajar tentang penabur ini, yang pertama, sadarilah bahwa Allah itu tetap menyediakan benih buat kita untuk ditabur. Tidak peduli musim apapun itu, Ia tetap memberkati kita dengan menyediakan benih yang baik. Amin. Inilah yang ditulis oleh para rasul kepada jemaat di Korintus. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya. Wah, ini keren banget, saudara. Ya, pelayanan kasih yang memberi pemberian bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nanti saudara boleh baca di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11 ya. Betapa benih, Tuhan menyediakan benih bagi kita. Inilah yang harus kita ingat dan kita pegang. Bahwa Allah menyediakan benih berkat buat kita untuk dikerjakan. Benih itu tentunya bukan benih kekhawatiran ya. Melainkan benih berkat yang membangkitkan sukacita, damai sejahtera dan kasih karunia. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya saudara, jadi hari ini kita mau belajar yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah tetap menyediakan benih untuk kita tabur di dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang kedua, taburlah benih firman Tuhan dan roh kepada siapa saja dan di mana saja. Taburkanlah benih firman kepada siapa saja dan di mana saja. Mari kita tabur dan tumbuhkan benih roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, buah roh, saudara. 1 buah, 9 rasa. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di mana saja dan kepada saja Tuhan mengendakinya. Nah saudara, semua benih ini sesungguhnya sudah dipercayakan Tuhan untuk kita anak-anaknya. Yang diperlukan hanyalah kesiapan, kesungguhan kita untuk mengerjakan, untuk kita mulai menaburkannya kepada semua orang, dimanapun Tuhan mau pimpin kita untuk kita menabur. Jangan tunda saudara. Ya, jangan tunda. Bertanya-tanya apa yang harus aku kerjakan Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Sebagai penabur, tanya Tuhan, apa yang mau kita tabur? Komunitas keluarga kita kah? Di komunitas pelayanan kita kah? Atau dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, kita mau kerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Karena dikatakan tadi, semua itu tadi, benih roh tadi, benih kasih, benih sukacita, benih damai sejahtera, benih kesabaran, benih kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri sudah diberikan kepada orang percaya. Nah, bagaimana kita dapat menaburnya? Ya, belajarlah untuk hidup sebagai penata layanan berkat Tuhan yang baik dan cakap. Kenali setiap benih ilahi yang ada di tanganmu. Olah lahanmu dengan baik dan tabur benih-benih roh itu dengan cermat, tekun, dan sukacita. Ya, jadi saudara mengeluh, bersungut-sungut, atau menunda. Nah, ini nih sering kali kita lakukan karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan. Jangan hanya menunggu berkat saudara, tetapi mulailah menjadi penabur benih berkat. Karena Allah mendesain kita sebagai penabur. Menaburkan firman Tuhan yang disampaikan, yang kita sudah dengarkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, kalau tadi yang pertama saudara, kita diajarkan untuk menyadari bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam penyediaannya benih yang diberikan kepada kita untuk kita tabur. Lalu yang kedua, kita tabur firman kepada siapa saja dan di mana saja kita berada. Lalu yang ketiga saudara, siramlah benihmu dengan penuh kasih dan cinta. Kasih kepada Tuhan dan sesama. Siramlah benihmu dengan cinta. Nah, apabila benih yang sudah engkau tabur, pastikan dia jatuh di tanah yang baik dan tepat. Amin. Jangan jadi pekerja sekali tabur, lalu membiarkan benih itu hilang dimakan burung. Ya, kalau kita umpamakan, kita analogikan, kita lakukan sendiri gitu ya, menabur. Kalau sembarangan, nggak tepat sasaran. Nah, tadi dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan itu malahan dimakan burung, atau tak bertumbuh lama, atau terjepit di semak belukar. Kalau tak bertumbuh lama, yang jatuh di batu-batu, mungkin dia bertumbuh tetapi tidak berakar. Waktu panas matahari terik menerpanya, dia mati dan layu. Atau terjepit di antara semak belukar. Pastikan bahwa benih roh dan kebajikan yang engkau taburkan itu berakar, bertumbuh, dan siap berbuah lebat. Amin saudara. Kerjakan perawatan demi perawatan dengan rasa syukur dan kemurahan hati. Ingat bahwa apa yang kita kerjakan bukan buat kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena dari Dialah, oleh Dialah, bagi Dialah segala kemuliaan. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ya saudara, jadi tadi yang ketiga, siram benih dengan cinta. Lakukan perawatan demi perawatan. Waktu kita punya anak-anak rohani, adik-adik rohani, ya, jangan berhenti sampai di situ dia mengenal Tuhan. Tetapi terus taburkan kebenaran firman Tuhan. Taburkan dasar-dasar kekristenan yang terus menguatkan iman dia untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi waktu kita punya anak rohani, adik rohani, dia dapat berakar, bertumbuh, dan siap berbuah lebat. Amin, saudara. Lalu yang keempat, rayakan hidupmu dalam kekayaan kemurahan Allah. Wah, nih rayakan hidupmu dalam kekayaan kemurahan Allah. Ya saudara, hidup penabur tidak pernah berkekurangan. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bahwa hidup penabur tidak pernah berkekurangan. Saudara, jika engkau sudah melakukan atau mengerjakan bagianmu dengan total dan optimal, ikhlas dan tuntas, maka berkat Tuhan akan ada padamu.
Berkat Tuhan tak akan pernah terlambat terjadi dalam hidupmu. Dikatakan dalam firman-Nya, Ia yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ya, dari perikop yang kita baca saudara, dari jangan kamu khawatir, kita tidak akan pernah kekurangan. Seorang penabur tidak akan pernah kekurangan. Selama kita hidup saudara, momen, hukum, tabur dan tuai akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya, bagaimana kita mau menuai kalau kita tidak pernah menabur? Ya, taburlah kebaikan, pasti engkau menuai kebaikan. Mungkin di benakmu berkata, seringkali Tuhan, aku sudah melakukan kebaikan, tetapi kenapa yang tidak baik yang datang padaku? Mungkin itu pemahamanmu sendiri. Waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Saya yakin dan percaya waktu kita menabur dengan optimal, dengan tulus dan ikhlas, kita akan menuai kebaikan yang kita tabur. Karena hukum tabur tuai masih terjadi selama kita hidup. Apa yang kau tabur hari ini akan kau tuai besok. Pertanyaannya saudara, benih apa yang mau kita tabur? Benih sukacita kah? Atau benih kemarahan? Benih damai sejahtera kah? Atau benih sungut-sungut? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing saudara. Yang saya mau tekankan di sini, jika hal tersebut kita kerjakan dengan baik dan sukacita, maka hidup kita akan tumbuh sehat, kuat, dan berbuah lebat. Ya saudara, jadi istilah PPH 21 pas-pasan sampai hidup tanggal 21, mau itu terjadi dalam kehidupan kita, it's okay saudara. Yang kita tahu, kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang kita sembah menyediakan benih bagi kita untuk ditabur, menyediakan roti untuk dimakan. Ya, semua Tuhan sudah atur, semua Tuhan sudah berikan bagi kita. Maukah saudara untuk menjadi penabur dimanapun engkau Tuhan tempatkan? Menaburkan benih Roh Kudus, menaburkan firman Tuhan yang kau sudah dengarkan, kau bagikan dimanapun engkau berada dengan sukacita. Percayalah, engkau akan menghidupi firman ini, bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang menyediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami engkau desain menjadi penabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami dalam kehidupan kami agar kami dapat menabur benih yang baik ya Tuhan. Sehingga engkau boleh disenangkan, engkau dipermuliakan atas kehidupan kami ya Bapa. Teraikan Roh Kudus, kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi setiap kami. Sehingga perumpamaan tentang penabur, kami dapat memahaminya, kami dapat melakukannya Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami tidak sekedar cakap mendengar, tetapi cakap melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai ketemu